Halo semuanya, perkenalkan namaku Marlin Christine Wirido. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas Udayana. Nah, dalam video kali ini aku bakal ngebahas mengenai kompensasi sebagai pemenuhan tugas individu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Intermediate. Nah, sekarang alangkah baiknya kita tahu dong apa arti kompensasi itu terlebih dahulu ya. Jadi, kompensasi itu adalah total dari semua penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Kemudian, adapun tujuan keseluruhan dari kompensasi antara lain adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Setidaknya ada 3 mekanisme di mana kompensasi berkontribusi untuk tujuan ini. Yang pertama, gaji membantu menentukan standar hidup seseorang. Yang kedua, tingkat gaji mempengaruhi sikap karyawan seperti kepuasan kerja, kemudian yang pada gilirannya berkontribusi pada kinerja pekerjaan yang lebih baik. Terus yang ketiga itu ada jenis pembayaran seperti pembayaran insentif menyelaraskan kepentingan karyawan dengan misi perusahaan. Di sini pengusaha itu dapat memilih untuk memberikan kompensasi non-finansial untuk melengkapi gaji karyawan, terutama ketika kondisi ekonomi membuat sulit untuk memberikan gaji yang lebih tinggi. Jadi kompensasi finansial itu sangat penting ya di sini dalam merekrut dan mempekerjakan orang-orang yang baik dan dalam mendorong mereka untuk melakukan upaya terbaik mereka dan tetap dalam pekerjaan mereka. Perusahaan itu berpegang pada perekrutan berkualitas ini dengan membagi hasil kesuksesan finansial secara adil, tidak hanya di antara tim manajemen, tetapi juga dengan pangkat dan arsip. Program kompensasi mendapat perhatian manajemen puncak karena berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku kerja karyawan yang mengarah pada peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian rencana strategis perusahaan. Ada nih komponen kompensasi keuangan langsung. Ada 5 jenis kompensasi finansial langsung yang termasuk gaji pokok karyawan, kemudian penyesuaian biaya hidup, terus gaji senioritas, kemudian ada gaji untuk kinerja, dan yang terakhir itu ada gaji yang berfokus pada orang. Kompensasi finansial langsung karyawan jarang terdiri dari kelima komponen ini. Jadi sebagian besar karyawan itu menerima gaji pokok aja dan perusahaan memilih yang mana dari 4 jenis kompensasi finansial yang tersisa untuk disertakan. Jadi nggak kelima-limanya nih didapetin sama para karyawan perusahaan. Kemudian selain itu, faktor-faktor seperti serikat pekerja mempengaruhi bagaimana kompensasi karyawan langsung disusun. Kemudian ada gaji dasar karyawan. Sebagian besar karyawan itu menerima gaji pokok. Seiring waktu, profesional HR itu bekerja dengan manajer dan supervisor untuk membuat penyesuaian pada gaji pokok karyawan berdasarkan 1 atau lebih dari 4 kompensasi finansial langsung yang tersisa. Kemudian ada gaji pokok. Jadi karyawan itu kan menerima gaji pokok atau uang untuk melakukan pekerjaan mereka. Perusahaan itu membayar gaji pokok kepada karyawan dalam salah satu atau 2 bentuk yang terdiri dari gaji per jam atau upah atau sebagai gaji. Undang-undang Standar Tenaga Kerja yang adil menetapkan kriteria untuk menentukan apakah karyawan harus dibayar per jam atau berdasarkan gaji. Kemudian selanjutnya ada penyesuaian biaya hidup. Nah, di sini
kenaikan gaji pokok itu secara berkala didasarkan pada perubahan harga yang dicatat oleh indeks harga konsumen. Penyesuaian biaya hidup memungkinkan pekerja mempertahankan daya beli dan standar hidup mereka dengan menyesuaikan gaji pokok untuk inflasi. Kenaikan biaya barang dan jasa menyebabkan pembayaran nominal menjadi kurang dari gaji real. Penyesuaian biaya hidup paling umum di antara pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja karena salah satu tujuan utama serikat pekerja adalah untuk melindungi standar hidup anggotanya. Kemudian ada pembayaran senioritas. Jadi senioritas ini adalah lamanya seorang karyawan dikaitkan dengan perusahaan, divisi, departemen, atau pekerjaan. Sistem pembayaran senioritas memberi penghasilan kepada karyawan dengan penambahan berkala untuk gaji pokok sesuai dengan lama kerja karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Jadi di sini rencana ini mengasumsikan bahwa karyawan yang lebih berharga dari perusahaan seiring berjalannya waktu dan bahwa karyawan yang menghargai akan pergi jika mereka tidak memiliki gambaran yang jelas bahwa gaji mereka akan meningkat seiring waktu. Secara historis, program pembayaran senioritas adalah metode umum untuk menghargai kinerja karyawan. Kemudian yang kelima ada gaji berbasis kinerja. Gaji berbasis kinerja ini diatur oleh seberapa baik orang melakukan pekerjaannya untuk memaksimalkan tujuan perusahaan dari perusahaan. Penting untuk menghubungkan kompensasi karyawan dalam kinerja. Aturan dasar ini berlaku untuk semua dalam organisasi, mulai dari presiden perusahaan hingga karyawan per jam. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan adanya insentif yang tepat, sebagian besar karyawan akan bekerja lebih keras dan cerdas. Nah, selanjutnya ada pembayaran berfokus pada orang. Gaji berbasis pekerjaan memberi kompensasi kepada karyawan untuk pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Profesional HR menetapkan jumlah gaji minimum dan maksimum yang dapat diterima untuk setiap pekerjaan. Dalam kasus gaji berdasarkan prestasi, manajer mengevaluasi karyawan berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi peran yang ditentukan oleh deskripsi pekerjaan untuk tujuan periodik mereka. Kemudian manajer itu memberikan tambahan prestasi permanen untuk gaji pokok berdasarkan kinerja karyawan. Dengan gaji insentif, manajer memberikan tambahan 1 kali untuk gaji pokok. Jumlah kenaikan gaji didasarkan pada pencapaian tujuan kerja yang dikomunikasikan manajer kepada karyawan sebelumnya. Sebaliknya, gaji yang berfokus pada orang memberi kompensasi kepada karyawan untuk mengembangkan fleksibilitas, pengetahuan, dan keterampilan untuk melakukan sejumlah pekerjaan secara efektif. Selain itu, program ini memberi penghargaan karyawan tentang potensinya untuk memberikan kontribusi positif di tempat kerja berdasarkan perolehan keterampilan atau pengetahuan terkait pekerjaan yang berhasil. Kemudian, gaji berbasis keterampilan adalah metode merekrut dan mempertahankan karyawan berketerampilan tinggi yang memungkinkan pemberi kerja menawarkan kompensasi berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibawa karyawan ke perusahaan dan yang mereka kembangkan selama masa kerja mereka. Bukan hanya berdasarkan tugas-tugas yang terkait dengan suatu posisi.
Jadi pada dasarnya uraian tugas, rencana, evaluasi pekerjaan, dan survei gaji berdasarkan pekerjaan diganti dengan profil keterampilan, rencana evaluasi keterampilan, dan survei gaji berbasis keterampilan. Sistem mengasumsikan bahwa karyawan yang mengetahui lebih berharga bagi perusahaan, dan oleh karena itu mereka berhak mendapatkan penghargaan atas upaya mereka dalam memperoleh keterampilan baru. Ketika karyawan memperoleh keterampilan terkait pekerjaan tambahan, baik individu maupun departemen yang mereka layani mendapatkan keuntungan. Misalnya, suatu departemen itu mungkin memiliki 6 jenis mesin. Masing-masing membutuhkan keterampilan yang berbeda untuk mengoperasikannya. Di bawah sistem pembayaran berbasis keterampilan, pekerja akan meningkatkan gajinya saat mesin tambahan dipelajari. Meskipun gaji berbasis keterampilan tampaknya memiliki keuntungan bagi pemberi kerja dan karyawan, ada beberapa tantangan bagi manajemen. Perusahaan itu harus memberikan kesempatan pelatihan yang memadai atau sistem dapat menjadi demotivasi. Kemudian selanjutnya itu ada penentu kompensasi keuangan langsung. Sekarang kita telah menentukan nih komponen kompensasi finansial langsung. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan menentukan apa kompensasi finansial langsungnya. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, dimulai dengan pertimbangan faktor kontekstual, kemudian teknik manajemen yang digunakan untuk menentukan pekerjaan relatif bernilai, termasuk analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, dan bersama-sama ini mengarah pada penciptaan struktur pekerjaan. Organisasi harus terlebih dahulu mendefinisikan dan mendeskripsikan konten pekerjaan. Kemudian ada pun pengaruh kontekstual pada kompensasi keuangan langsung. Di antara pertimbangan yang paling menonjol adalah pasar tenaga kerja, serikat pekerja, ekonomi, kemudian perbedaan upah antar industri, dan yang terakhir peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama itu ada pasar tenaga kerja. Calon karyawan yang terletak di dalam wilayah geografis tempat karyawan direkrut merupakan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja untuk beberapa pekerja jauh melampaui lokasi operasi perusahaan. Karyawan manajerial dan profesional sering direkrut dari wilayah geografis yang luas. Karena ekonomi global semakin menentukan biaya tenaga kerja, pasar tenaga kerja global semakin penting sebagai penentu kompensasi finansial bagi individu. Bayaran untuk pekerja yang sama di pasar tenaga kerja yang berbeda dapat sangat bervariasi. Kemudian tarif pasar adalah panduan penting dalam menentukan gaji. Banyak karyawan melihatnya sebagai standar untuk menilai kewajaran praktik kompensasi perusahaan mereka. Yang kedua ada serikat buruh. Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional menyatakan dukungan legislatif dalam skala luas untuk hak karyawan untuk berorganisasi dan terlibat dalam perundingan bersama. Serikat pekerja biasanya lebih memilih untuk menentukan kompensasi melalui proses perundingan bersama yang menggambarkan negosiasi antara serikat pekerja yang mewakili kepentingan karyawan dan manajemen perusahaan. Kutipan dari Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional menetapkan bidang perundingan bersama wajib antara manajemen dan serikat sebagai upah
jam kerja, dan syarat dan ketentuan kerja lainnya. Area tawar-menawar yang luas ini sudah jelas memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keputusan kompensasi. Kemudian keuntungan serikat pekerja juga mempengaruhi praktik kompensasi perusahaan non-serikat. Banyak perusahaan non-union menawarkan kompensasi serupa kepada karyawan mereka. Fenomena ini dikenal sebagai efek limpahan karena manajemen perusahaan non-serikat pada umumnya menawarkan upah dan tunjangan yang agak lebih tinggi untuk mengurangi kemungkinan karyawan mencari perwakilan serikat pekerja. Kemudian yang ketiga ada ekonomi. Perekonomian pasti mempengaruhi keputusan finansial. Misalnya, ekonomi yang tertekan umumnya meningkatkan penawaran tenaga kerja dan ini berfungsi untuk menurunkan tingkat pasar. Selain itu, perusahaan sering memilih untuk tidak memberikan kenaikan gaji untuk berkontribusi pada tujuan pengendalian dalam lingkungan ekonomi yang lambat di mana kegiatan bisnis cenderung menderita. Kemudian yang keempat, perbedaan upah interindustri. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan berusaha menarik dan mempertahankan individu terbaik untuk mendapatkan pekerjaan dengan sebagian penawaran paket upah dan tunjangan yang menguntungkan. Sayangnya, beberapa perusahaan tidak dapat bersaing berdasarkan gaji dan tunjangan. Memang ada perbedaan upah antar industri. Perbedaan ini dikenal sebagai upah antar industri atau perbedaan kompensasi. Perbedaan antar industri dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor termasuk pasar produk industri, tingkat intensitas modal, kemudian profitabilitas industri, kemudian ada serikat pekerja, dan campuran gender tenaga kerja. Perusahaan yang beroperasi di pasar produk yang relatif persaingannya kecil dari perusahaan lain itu cenderung membayar upah lebih tinggi karena perusahaan-perusahaan ini menunjukkan keuntungan yang besar. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti hambatan yang lebih tinggi untuk masuk ke pasar produk dan pengaruh persaingan asing yang tidak signifikan. Kemudian yang kelima ada legislasi. Undang-undang federal dan negara bagian juga dapat mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima seseorang dan bagaimana jumlah itu ditentukan. Misalnya, undang-undang pengupahan yang berlaku menetapkan bagaimana tingkat gaji harus dihitung. Kemudian di sini Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang Adil tahun 1938 diamandemen. Undang-undang yang paling signifikan yang mempengaruhi kompensasi adalah Undang-Undang Standar Tenaga Kerja yang Adil tahun 1938. Tujuan FLSA adalah untuk menetapkan standar ketenagakerjaan minimum di tempat nasional dan untuk menghapus upah rendah dan kerja lama jam. Selanjutnya, bangun struktur pekerjaan menggunakan evaluasi pekerjaan. Struktur pekerjaan adalah sekumpulan pekerjaan yang mewakili struktur atau hierarki pekerjaan. Artinya, pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih tinggi, lebih banyak tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks harus dibayar lebih tinggi dari pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih rendah, tanggung jawab lebih sedikit,
dan tugas pekerjaan yang tidak terlalu kompleks. Struktur pekerjaan yang konsisten secara internal, secara formal, mengenali perbedaan dalam karakteristik pekerjaan yang memungkinkan manajer kompensasi untuk menetapkan gaji yang sesuai. Profesional HR menggunakan evaluasi pekerjaan secara sistematis untuk mengenali perbedaan dalam nilai relatif di antara serangkaian pekerjaan untuk menetapkan perbedaan gaji yang sesuai. Jika dilakukan dengan benar, evaluasi pekerjaan membantu menghilangkan ketidaksetaraan gaji internal yang muncul karena struktur gaji yang tidak logis. Misalnya, ketidaksetaraan gaji mungkin ada jika supervisor ruang surat berpenghasilan lebih dari akuntan kepala. Untuk alasan yang lebih jelas, organisasi lebih memilih ekuitas pembayaran internal. Namun, ketika tingkat gaji pekerjaan pada akhirnya ditentukan untuk bertentangan dengan harga pasar, yang terakhir hampir pasti akan diutamakan. Evaluasi pekerjaan mengukur nilai pekerjaan dalam arti administratif daripada ekonomi. Yang terakhir hanya dapat ditentukan oleh pasar dan diberitahukan melalui survei kompensasi. Kemudian 4 metode evaluasi pekerjaan tradisional itu adalah peringkat, klasifikasi, perbandingan faktor, dan poin. Ada banyak versi metode ini dan perusahaan dapat memilih salah satu dan memodifikasinya agar sesuai dengan tujuan khususnya. Pilihan lainnya adalah beberapa metode berpemilik seperti high plan. Metode pemeringkatan dan klasifikasi bersifat non-kuantitatif, sedangkan metode perbandingan faktor dan poin adalah pendekatan kuantitatif. Kemudian selanjutnya itu ada metode peringkatan. Di sini metode peringkatan itu adalah yang paling sederhana dari 4 metode evaluasi pekerjaan. Dalam metode pemeringkatan evaluasi pekerjaan, penilai memeriksa deskripsi setiap pekerjaan dan dievaluasi dan mengatur pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan nilainya bagi perusahaan. Prosedurnya pada dasarnya sama dengan metode pemeringkatan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Satu-satunya perbedaan adalah Anda mengevaluasi pekerjaan, bukan orang. Kemudian selanjutnya metode klasifikasi. Metode klasifikasi melibatkan pendefinisian sejumlah kelas atau nilai untuk mendeskripsikan sekelompok pekerjaan. Dalam mengevaluasi pekerjaan dengan metode ini, penilai membandingkan deskripsi pekerjaan dengan deskripsi kelas. Deskripsi kelas itu mencerminkan perbedaan antara kelompok pekerjaan di berbagai tingkat kesulitan. Kemudian selanjutnya metode perbandingan faktor. Di sini agak lebih terlibat daripada 2 metode kualitatif dan telah dibahas sebelumnya. Metode perbandingan faktor evaluasi pekerjaan mengasumsikan ada 5 faktor universal yang terdiri dari persyaratan mental, keterampilan, kemudian persyaratan fisik, kemudian tanggung jawab, dan kondisi kerja. Penilai membuat keputusan tentang faktor-faktor ini secara mandiri. Next, ada metode poin. Dalam metode poin, penilai menerapkan nilai numerik ke faktor pekerjaan tertentu, seperti pengetahuan yang dibutuhkan, dan jumlah nilai ini memberikan penilaian kuantitatif dari nilai relatif pekerjaan. Secara historis, beberapa variasi rencana poin telah menjadi pilihan yang paling populer.
Perencanaan titik membutuhkan waktu dan upaya untuk mendesain. Fitur penebusan dari metode ini adalah sekali dikembangkan, rencana itu berguna untuk waktu yang lama. Kemudian selanjutnya ada kebijakan kompensasi kompetitif. Itu terdiri dari kebijakan kompensasi tingkat gaji, kemudian ada bayar kombinasi, selanjutnya kemampuan membayar. Nah, saya jelasin dulu ya. Jadi di sini kebijakan kompensasi tingkat gaji itu mengilustrasikan kebijakan pemimpin pasar, kecocokan pasar, dan tingkat pembayaran keterlambatan pasar. Kemudian yang kedua tadi bayar bayar kombinasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kebijakan kompensasi campuran gaji mengacu pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung dan komponen tunjangan karyawan yang membentuk paket kompensasi karyawan. Selanjutnya yang ketiga tadi ada kemampuan membayar. Penilaian organisasi atas kemampuan untuk membayar juga merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat gaji. Perusahaan yang sukses secara finansial cenderung memberikan kompensasi lebih tinggi dari rata-rata. Namun, kekuatan keuangan organisasi itu hanya menetap batas dari apa yang akan dibayarkan. Selanjutnya ada struktur pembayaran kompetitif pasar, yaitu penetapan harga pekerjaan menggunakan survei kompensasi. Struktur gaji mewakili perbedaan tingkat gaji untuk pekerjaan dengan nilai yang tidak setara dan kerangka kerja untuk mengenali perbedaan dalam kontribusi karyawan. Struktur ini dihasilkan dari analisis berdasarkan pekerjaan survei kompensasi. Survei kompensasi itu melibatkan pengumpulan dan analisis selanjutnya dari data kompensasi pesaing. Survei kompensasi biasanya itu berfokus pada praktik gaji dan gaji pesaing. Tunjangan karyawan baru-baru ini juga menjadi sasaran survei karena tunjangan adalah elemen kunci dari sistem pembayaran yang bersaing di pasar. Kemudian nilai gaji dan rentan gaji adalah fitur struktural dari struktur gaji. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang kompensasi keuangan tidak langsung atau tunjangan karyawan. Nah, di sini sebagian besar organisasi itu menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab kepada karyawannya untuk memberikan tunjangan tertentu seperti asuransi dan program lain untuk kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan umum mereka. Kompensasi finansial tidak langsung atau imbalan kerja itu terdiri dari semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Mereka biasanya menyumbang sekitar 30% dari biaya kompensasi keuangan perusahaan. Kemudian, sebagai aturan, karyawan menerima tunjangan karena keanggotaan mereka dalam organisasi. Manfaat biasanya tidak terkait dengan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, meskipun mereka mungkin berharga dan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan,
Mereka umumnya tidak berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja. Seperti namanya, tunjangan yang diwajibkan secara hukum diamanatkan oleh undang-undang. Legislasi mengamanatkan beberapa tunjangan dan pemberi kerja memberikan tunjangan bebas dan sukarela lainnya. Manfaat diskresioner adalah pembayaran manfaat yang dilakukan sebagai hasil dari keputusan manajemen sepihak di perusahaan non-serikat dan dari negosiasi tenaga kerja manajemen di perusahaan berserikat. Di sisi lain, tunjangan sukarela biasanya 100% dibayarkan oleh karyawan, tetapi pemberi kerja biasanya membayar biaya administrasi. Manfaat sukarela memiliki dua keuntungan berbeda. Yang pertama, umumnya tidak dapat dikenakan pajak bagi karyawan, dan yang kedua, biayanya mungkin jauh lebih sedikit untuk karyawan yang besar daripada untuk individu. Mohon maaf, maksudnya jauh lebih sedikit untuk kelompok karyawan yang besar daripada untuk individu. Seringkali ada situasi campuran di mana pemberi kerja itu membayar sebagian dari tunjangan dan karyawan membayarkan sisanya. Kemudian yang kedua itu ada tunjangan yang diwajibkan secara hukum. Manfaat yang diwajibkan secara hukum adalah program pelindungan yang berupaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, mempertahankan aliran pendapatan keluarga, dan membantu keluarga yang sedang mengalami krisis. Kemudian di sini manfaat yang diwajibkan secara hukum secara historis disediakan dalam bentuk asuransi sosial. Sebagian besar didorong oleh pertumbuhan pesat perindustrialisasi di Amerika Serikat pada awal abad ke-19 dan ke-20 dan depresi besar pada tahun 1930-an. Program asuransi sosial awal dirancang untuk meminimalkan kemungkinan bahwa individu yang menjadi pengangguran atau terluka parah saat bekerja akan menjadi melarat. Kemudian tunjangan yang paling substansial yang diwajibkan secara hukum itu mencakup berbagai jenis tunjangan jaminan sosial, asuransi pengangguran, dan kompensasi pekerja. Kemudian selanjutnya ada manfaat diskresioner. Manfaat diskresioner itu adalah pembayaran manfaat yang dilakukan dari hasil dari keputusan manajemen sepihak di perusahaan non-serikat dan dari negosiasi tenaga kerja manajemen di perusahaan berserikat. Keinginan karyawan akan tunjangan tertentu dapat berubah, mengharuskan organisasi untuk terus memeriksa denyut nadi tenaga kerjanya untuk menentukan tunjangan yang paling dicari. Manfaat tambahan terbagi jadi 3 kategori besar. Yang pertama ada program pelindungan, yaitu asuransi kesehatan dan rencana pensiun. Yang kedua ada cuti berbayar dan layanan. Kemudian program pelindungan memberikan tunjangan keluarga, meningkatkan kesehatan, dan menjaga agar tidak kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh faktor bencana seperti pengangguran, kecacatan, atau penyakit serius. Cuti berbayar memberi karyawan cuti dengan gaji untuk acara-acara seperti liburan. Berikutnya ada tunjangan kesehatan, adalah salah satu biaya terbesar dalam serangkaian manfaat bagi karyawan. Berdasarkan penelitian dari The Kaiser Family Foundation, Amerika Serikat mengalokasikan dana lebih besar untuk tunjangan kesehatan dibandingkan negara-negara lainnya.
tunjangan ada beberapa perusahaan mengurangi bahkan menghilangkan kenaikan gaji atau bonus pegawai atau kedua item tersebut untuk menyediakan tunjangan kesehatan yang bernilai tinggi bagi karyawannya. Adapun beberapa faktor yang saling mengakibatkan tingginya biaya tunjangan kesehatan adalah yang pertama, populasi usia lanjut, yang kedua, peningkatan permintaan akan tunjangan medis, yang ketiga, peningkatan biaya teknologi kesehatan, dan yang keempat, proses administrasi yang tidak efisien. Selanjutnya, 2. Bentuk program asuransi kesehatan jangka panjang mencakup rencana biaya pelayanan dan rencana perawatan yang terkelola. Sebagian besar pemberi kerja pada umumnya menyediakan satu atau lebih jenis program tunjangan kesehatan. Program kesehatan yang tengah berkembang saat ini adalah program kesehatan yang berdasarkan keinginan dari konsumen, di mana konsumen pekerja berperan lebih besar dalam menentukan pilihan tunjangan kesehatan mereka, di mana mereka memiliki akses yang lebih luas untuk menggali informasi sebelum menentukan pilihan. Selanjutnya ada asuransi jiwa yang disponsori pemberi kerja melindungi keluarga karyawan dengan membayar jumlah tertentu setelah karyawan meninggal. Rencana ini seringkali mencakup kematian karena kecelakaan kerja dan klaim pemotongan yang dimana membayar tunjangan tambahan jika kematian disebabkan oleh kecelakaan atau jika karyawan mengalami cacat tetap. Biaya asuransi jiwa kelompok relatif rendah dengan biaya sekitar $100 per tahun. 2. Dari rencana asuransi jiwa yang umum adalah term life dan whole life. Kompensasi pekerja melindungi karyawan dari kecelakaan dan penyakit. Beberapa perusahaan memberikan perlindungan tambahan yang lebih komprehensif. Rencana semacam itu dapat memberikan 50 hingga 70% dari gaji sebelum pajak karyawan. Disabilitas jangka panjang memberikan tunjangan bulanan kepada karyawan yang sakit atau cedera tidak dapat bekerja dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada cuti yang dibayar. Cuti yang dibayar itu termasuk liburan berbayar, gaji sakit, cuti berbayar, cuti panjang, dan bentuk dari cuti berbayar lainnya. Adapun penjelasannya, liburan. Waktu liburan itu memberikan tujuan kompensasi yang penting. Misalnya, liburan yang dibayar oleh perusahaan membantu pekerja menjadi lebih kreatif dan produktif, mengurangi stres, kemudian mendekatkan keluarga dan teman, serta meningkatkan kinerja pekerjaan. Kemudian gaji sakit dan gaji cuti itu setiap tahun banyak perusahaan mengalokasikan kepada setiap karyawan sejumlah hari tertentu untuk gaji sakit yang mungkin mereka gunakan saat sakit. Kemudian ada cuti panjang, adalah cuti sementara dari suatu organisasi, biasanya dengan gaji yang lebih rendah. Meskipun cuti panjang telah digunakan secara bertahun-tahun di komunitas akademis, mereka sekarang memasuki sektor swasta. Yang terakhir ada waktu cuti yang digaji lainnya, merupakan hal yang umum bagi organisasi untuk membayar pekerja atas waktu mereka dalam melakukan tugas sipil. Beberapa perusahaan secara rutin memperbolehkan karyawan cuti pada jam kerja untuk menangani urusan pribadi tanpa mengambil waktu cuti. Ketika seseorang pekerja dipanggil untuk tugas juri, beberapa organisasi terus membayar gajinya yang lain
membayar selisih antara gaji juri dan gaji mereka. Selanjutnya, layanan karyawan. Organisasi menawarkan berbagai manfaat yang dapat disebut dengan layanan karyawan. Manfaat ini mencakup sejumlah bidang termasuk penitipan anak, bantuan pendidikan, kemudian layanan makanan dan kafetaria bersubsidi, kemudian ada beasiswa untuk tanggungan, ada manfaat relokasi, dan manfaat untuk pasangan domestik dan individu dalam perkawinan sesama jenis. Yang pertama, ada penitipan anak. Manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan adalah penitipan anak bersubsidi. Adanya fasilitas penitipan anak di perusahaan cenderung mengurangi ketidakhadiran, melindungi produktivitas karyawan, meningkatkan retensi dan perekrutan, mempromosikan kemajuan wanita, dan menjadikan perusahaan tersebut sebagai pemberi kerja pilihan. Kemudian bantuan pendidikan itu, rencana bantuan pendidikan dapat sangat membantu meningkatkan retensi karyawan. Karyawan dapat memilih program apapun yang berkaitan dengan pekerjaan mereka atau yang akan membantu mereka maju secara profesional dan menjadi karyawan yang berprestasi. Dalam survei baru-baru ini terhadap profesional HR, 58% menyatakan organisasi mereka menawarkan bantuan pendidikan untuk pendidikan sarjana dan 54% menawarkan bantuan pasca sarjana. Selanjutnya, pelayanan makanan atau kafetaria bersubsidi. Perusahaan yang menyediakan layanan makanan atau kafetaria bersubsidi memberikan pengecualian untuk aturan ini. Yang perusahaan harapkan sebagai imbalannya adalah peningkatan produktivitas, waktu yang terbuang lebih sedikit, moral karyawan yang meningkat, dan dalam beberapa kasus tenaga kerja yang lebih sehat. Kebanyakan perusahaan yang menawarkan makan siang gratis atau bersubsidi merasa bahwa mereka dapat bayaran tinggi dalam kaitannya dengan hubungan karyawan. Selanjutnya ada beasiswa untuk tanggungan. Seringkali perusahaan memberikan beasiswa untuk tanggungan karyawan. Program beasiswa dapat membantu meningkatkan perekrutan dan retensi karyawan. Kemudian ada relokasi. Relokasi itu manfaatnya adalah mengirimkan barang-barang rumah tangga dan biaya hidup sementara yang dibayar oleh perusahaan yang mencakup semua atau sebagian dari biaya real estate yang terkait dengan pembelian rumah baru dan penjualan rumah yang sebelumnya ditempati. Kemudian ada manfaat untuk pasangan domestik dan perkawinan sesama jenis. Tantangan yang dihadapi manajer dan profesional HR adalah memutuskan apakah akan menawarkan keuntungan pasangan domestik. Pasangan domestik yang belum menikah lebih sering dimasukkan sebagai pemenuhan syarat untuk perlindungan di bawah program tunjangan karyawan dan perusahaan yang lebih besar. Selanjutnya ada voluntary benefit. Banyak perusahaan beralih dari manfaat diskresioner di mana biaya dipikul seluruhnya atau sebagian oleh perusahaan ke manfaat sukarela. Tunjangan sukarela 100% dibayarkan oleh karyawan, tetapi pemberi kerja biasanya membayar biaya administrasi. Karyawan memperoleh keuntungan karena premi mereka biasanya mencerminkan diskon kelompok dan dengan demikian lebih rendah daripada yang bisa diproses oleh karyawan sendiri. Manfaat sukarela lainnya termasuk asuransi mobil, kemudian asuransi kepemilikan atau penyewaan rumah, kemudian konseling hutang dan perencanaan keuangan.
perlindungan pencurian identitas, rencana tabungan perguruan tinggi, serta asuransi hewan peliharaan. Belakangan ini, banyak perusahaan yang menawarkan program diskon. Sebuah survei baru-baru ini terhadap manajer SDM menemukan bahwa 58% dari atasan mereka memiliki program diskon karyawan. Selanjutnya ada Employee Benefit Legislation. 7 undang-undang federal penting yang terkait dengan tunjangan karyawan dibahas di bagian selanjutnya. Yang pertama itu Employee Retirement Income Security Act. Di sini perusahaan harus memberikan deskripsi langsung kepada karyawannya tentang program tunjangan karyawan, pembaruan kapan perubahan substantif pada program diimplementasikan, kemudian sinopsis tahunan tentang pembiayaan dan pengoperasian program, dan pemberitahuan sebelumnya jika perusahaan bermaksud untuk menghentikan program tunjangan. Pendanaan persyaratan mengamanatkan bahwa perusahaan memenuhi pedoman yang tepat untuk memastikan memiliki dana yang cukup ketika karyawan mencapai masa pensiun. Kemudian selanjutnya ada Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act. Dengan mahalnya biaya perawatan medis, seseorang yang tidak memiliki asuransi kesehatan menjadi rentan. Kemudian diberlakukan untuk memberikan karyawan kesempatan untuk sementara waktu melanjutkan pertanggungan mereka yang tidak akan hilang karena pemutusan hubungan kerja, PHK, atau perubahan status pekerjaan lainnya. Selanjutnya ada Older Workers Benefit Protection Act. Adalah hasil amandemen tahun 1990 atas Undang-Undang Diskriminasi Usia dalam Ketenagakerjaan, menempatkan pembatasan tambahan pada praktik tunjangan pemberi kerja. Ketika pemberi kerja meminta kontribusi karyawan untuk tunjangan mereka dalam keadaan tertentu, pemberi kerja dapat meminta karyawan yang lebih tua untuk membayar lebih banyak untuk perawatan kesehatan, kecacatan, dan asuransi jiwa daripada karyawan yang lebih muda, karena tunjangan ini umumnya menjadi lebih mahal seiring bertambahnya usia. Pekerja yang lebih tua mungkin terkena penyakit serius. Oleh karena itu, perusahaan asuransi mungkin mengenakan tarif yang lebih tinggi kepada pemberi kerja untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang lebih tua daripada yang muda. Selanjutnya ada the Health Assurance Portability and Accountability Act. Tahun 1996 memberikan perlindungan bagi orang Amerika yang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, wira swasta, atau yang memiliki kondisi medis sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk membuat asuransi kesehatan portable dan berkelanjutan bagi karyawan dan untuk menghilangkan kemampuan perusahaan asuransi untuk menolak pertanggungan bagi individu karena kondisi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian selanjutnya Family dan Medical Leave Act berlaku untuk perusahaan swasta dengan 50 atau lebih karyawan dan untuk semua instansi pemerintah. FMLA memberikan karyawan hingga 12 minggu cuti tak berbayar dalam setahun dalam situasi tertentu. Maksud keseluruhan dari tindakan tersebut adalah untuk membantu karyawan menyeimbangkan tuntutan pekerjaan tanpa menghalangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Kemudian, the Pension Protection Act dirancang untuk memperkuat perlindungan bagi karyawan perusahaan yang berencana pensiun yang disponsori setidaknya
dalam dua cara. Pertama, undang-undang ini seharusnya memperkuat kondisi keuangan pension benefit guarantee corporation dengan mengharuskan perusahaan sektor swasta yang mendanai program tunjangan. Pasti mereka membayar premi yang jauh lebih tinggi untuk memastikan manfaat pensiun. Yang kedua, mempermudah karyawan untuk berpartisipasi dalam program iuran pasti yang disponsori pemberi kerja seperti program 401 jutaan pekerja yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam program iuran pasti pemberi kerja tidak memberikan kontribusi mereka. Kemudian The Pension Protection and Affordable Care Act yang sering disebut dengan Healthcare Reform Bill atau Obamacare menimbulkan perdebatan politik yang cukup besar karena sangat efektif membentuk kembali sebagian besar industri keperawatan kesehatan di Amerika Serikat. Next, ada metode poin. Dalam metode poin, penilai menerapkan nilai numerik ke faktor pekerjaan tertentu seperti pengetahuan yang dibutuhkan, dan jumlah nilai ini memberikan penilaian kuantitatif dari nilai relatif pekerjaan. Secara historis, beberapa variasi rencana poin telah menjadi pilihan yang paling populer. Perencanaan titik membutuhkan waktu dan upaya untuk mendesain. Fitur penebusan dari metode ini adalah sekali dikembangkan, rencana itu berguna untuk waktu yang lama. Kemudian selanjutnya ada kebijakan kompensasi kompetitif. Itu terdiri dari kebijakan kompensasi tingkat gaji, kemudian ada bayar kombinasi, selanjutnya kemampuan membayar. Nah, saya jelasin dulu ya. Jadi di sini kebijakan kompensasi tingkat gaji itu mengilustrasikan kebijakan pemimpin pasar, kecocokan pasar, dan tingkat pembayaran keterlambatan pasar. Kemudian yang kedua tadi bayar kombinasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kebijakan kompensasi campuran gaji mengacu pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung dan komponen tunjangan karyawan yang membentuk paket kompensasi karyawan. Selanjutnya yang ketiga tadi ada kemampuan membayar. Penilaian organisasi atas kemampuan untuk membayar juga merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat gaji. Perusahaan yang sukses secara finansial cenderung memberikan kompensasi lebih tinggi dari rata-rata. Namun, kekuatan keuangan organisasi itu hanya menetap batas dari apa yang akan dibayarkan. Selanjutnya ada struktur pembayaran kompetitif pasar, yaitu penetapan harga pekerjaan menggunakan survei kompensasi. Struktur gaji mewakili perbedaan tingkat gaji untuk pekerjaan dengan nilai yang tidak setara dan kerangka kerja untuk mengenali perbedaan dalam kontribusi karyawan. Struktur ini dihasilkan dari analisis berdasarkan pekerjaan survei kompensasi. Survei kompensasi itu melibatkan pengumpulan dan analisis selanjutnya dari data kompensasi pesaing. Survei kompensasi biasanya itu berfokus pada praktik gaji dan gaji pesaing. Tunjangan karyawan baru-baru ini juga menjadi sasaran
survei karena tunjangan adalah elemen kunci dari sistem pembayaran yang bersaing di pasar. Kemudian nilai gaji dan rentan gaji adalah fitur struktural dari struktur gaji. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang kompensasi keuangan tidak langsung atau tunjangan karyawan. Nah, di sini sebagian besar organisasi itu menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab kepada karyawannya untuk memberikan tunjangan tertentu seperti asuransi dan program lain untuk kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan umum mereka. Kompensasi finansial tidak langsung atau imbalan kerja itu terdiri dari semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Mereka biasanya menyumbang sekitar 30% dari biaya kompensasi keuangan perusahaan. Kemudian, sebagai aturan, karyawan menerima tunjangan karena keanggotaan mereka dalam organisasi. Manfaat biasanya tidak terkait dengan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, meskipun mereka mungkin berharga dalam merekrut dan mempertahankan karyawan, mereka umumnya tidak berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja. Seperti namanya, tunjangan yang diwajibkan secara hukum diamanatkan oleh undang-undang. Legislasi mengamanatkan beberapa tunjangan dan pemberi kerja memberikan tunjangan bebas dan sukarela lainnya. Manfaat diskresioner adalah pembayaran manfaat yang dilakukan sebagai hasil dari keputusan manajemen sepihak di perusahaan non-serikat dan dari negosiasi tenaga kerja manajemen di perusahaan berserikat. Di sisi lain, tunjangan sukarela biasanya 100% dibayarkan oleh karyawan, tetapi pemberi kerja biasanya membayar biaya administrasi. Manfaat sukarela memiliki dua keuntungan berbeda. Yang pertama, umumnya tidak dapat dikenakan pajak bagi karyawan, dan yang kedua, biayanya mungkin jauh lebih sedikit untuk karyawan yang besar daripada untuk individu. Mohon maaf, maksudnya jauh lebih sedikit untuk kelompok karyawan yang besar daripada untuk individu. Seringkali ada situasi campuran di mana pemberi kerja itu membayar sebagian dari tunjangan dan karyawan membayarkan sisanya. Kemudian yang kedua itu ada tunjangan yang diwajibkan secara hukum. Manfaat yang diwajibkan secara hukum adalah program pelindungan yang berupaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, mempertahankan aliran pendapatan keluarga, dan membantu keluarga yang sedang mengalami krisis. Kemudian di sini manfaat yang diwajibkan secara hukum secara historis disediakan dalam bentuk asuransi sosial. Sebagian besar didorong oleh pertumbuhan pesat perindustrialisasi di Amerika Serikat pada awal abad ke-19 dan ke-20 dan depresi besar pada tahun 1930-an. Program asuransi sosial awal dirancang untuk meminimalkan kemungkinan bahwa individu yang menjadi pengangguran atau terluka parah saat bekerja akan menjadi melarat. Kemudian tunjangan yang paling substansial yang diwajibkan secara hukum itu mencakup berbagai jenis tunjangan jaminan sosial, asuransi pengangguran, dan kompensasi pekerja. Kemudian selanjutnya ada manfaat diskresioner. Manfaat diskresioner itu adalah pembayaran manfaat
yang dilakukan dari hasil dari keputusan manajemen sepihak di perusahaan non-serikat dan dari negosiasi tenaga kerja manajemen di perusahaan berserikat. Keinginan karyawan akan tunjangan tertentu dapat berubah, mengharuskan organisasi untuk terus memeriksa denyut nadi tenaga kerjanya untuk menentukan tunjangan yang paling dicari. Manfaat tambahan terbagi jadi 3 kategori besar. Yang pertama ada program pelindungan, yaitu asuransi kesehatan dan rencana pensiun. Yang kedua ada cuti berbayar dan layanan. Kemudian program pelindungan memberikan tunjangan keluarga, meningkatkan kesehatan, dan menjaga agar tidak kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh faktor bencana seperti pengangguran, kecacatan, atau penyakit serius. Cuti berbayar memberi karyawan cuti dengan gaji untuk acara-acara seperti liburan. Kemudian ada healthcare. Tunjangan berikutnya ada tunjangan kesehatan. Adalah salah satu biaya terbesar dalam serangkaian manfaat bagi karyawan. Berdasarkan penelitian dari The Kaiser Family Foundation, Amerika Serikat mengalokasikan dana lebih besar untuk tunjangan kesehatan dibandingkan negara-negara lainnya. Tunjangan ada beberapa perusahaan mengurangi bahkan menghilangkan kenaikan gaji atau bonus pegawai atau kedua item tersebut untuk menyediakan tunjangan kesehatan yang bernilai tinggi bagi karyawannya. Adapun beberapa faktor yang saling mengakibatkan tingginya biaya tunjangan kesehatan adalah yang pertama populasi usia lanjut, yang kedua peningkatan permintaan akan tunjangan medis, yang ketiga peningkatan biaya teknologi kesehatan, dan yang keempat proses administrasi yang tidak efisien. Selanjutnya, 2 bentuk program asuransi kesehatan jangka panjang mencakup rencana biaya pelayanan dan rencana perawatan yang terkelola. Sebagian besar pemberi kerja pada umumnya menyediakan satu atau lebih jenis program tunjangan kesehatan. Program kesehatan yang tengah berkembang saat ini adalah program kesehatan yang berdasarkan keinginan dari konsumen, di mana konsumen pekerja berperan lebih besar dalam menentukan pilihan tunjangan kesehatan mereka, di mana mereka memiliki akses yang lebih luas untuk menggali informasi sebelum menentukan pilihan.